Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Nahra Kirana dari kelas K3 2020C dengan NRP 068. Dan rekan saya bernama Anastasia Aulia dengan NRP 065. Di sini kami akan menjelaskan tentang bahaya dan sumber bahaya listrik. Untuk selanjutnya yakni mengenai bahaya listrik. Bahaya listrik terdapat 3 pemaparan ya kali ini. Yang pertama, definisi bahaya listrik, jenis bahaya listrik, dan kecelakaan bahaya listrik. Untuk selanjutnya ada definisi bahaya listrik. Seperti kita ketahui, ini adalah sign dari waspada dari arus listrik. Definisinya yakni bahaya listrik adalah bahaya yang timbul sebagai akibat adanya energi listrik. Listrik dapat menimbulkan bahaya berupa hubungan arus pendek, kebakaran, dan sengatan listrik. Biasanya yang paling utama adalah penghantar listrik yang umum dipakai pada rumah dan industri atau semacam perusahaan-perusahaan. Bahaya listrik dapat disebabkan oleh kondisi isolasi dan penyambungan penghantar listrik yang buruk. Terdapat 3 jenis bahaya listrik. Yang pertama electrical shock, arc flash, dan arc flash. Untuk yang pertama ada electrical shock. Electrical shock atau tegangan listrik bisa dialami oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, baik tegangan rendah, sedang, maupun tinggi. Tersengat listrik biasanya, tersengat listrik adalah peristiwa di mana terdapat aliran listrik yang mengalir masuk ke dalam tubuh. Untuk selanjutnya ada arc flash atau busur kilatan, seperti gambar yang di atas sebelah kanan, yaitu contoh dari arc flash. Untuk yang gambar atas sebelah kiri, electrical shock atau tersengat listrik. Saya izin melanjutkan arc flash tadi. Arc flash ini adalah pelepasan energi panas dan cahaya yang tak disarankan secara tiba-tiba yang dihasilkan oleh menjalarnya listrik melalui udara seperti kilat. Untuk selanjutnya ada arc flash, sedikit tipe di sana. Seperti gambar di sebelah bawah, itu adalah contoh dari arc flash atau busur ledakan. Arc flash adalah nama yang diberikan untuk ledakan energi yang terjadi kilatan busur. Ledakan busur terjadi akibat dari kerusakan pada antara dua konduktor pada peralatan listrik bertenaga tinggi. Jadi seperti ledakan gitu ya. Untuk selanjutnya ada kecelakaan akibat listrik. Untuk kecelakaan akibat listrik ini terdapat 2 macam, yakni ada yang langsung, contohnya yang langsung itu sengatan listrik dan terbakar. Untuk yang tidak langsung, contohnya terjatuh. Untuk sengatan listrik terjadi karena peristiwa di mana terdapat aliran listrik yang mengalir masuk ke dalam tubuh, seperti yang saya jelaskan tadi. Beberapa gangguan pada tubuh yang dapat muncul akibat tersengat listrik ialah irama jantung yang tidak normal, mengalami luka bakar, gangguan pernafasan, mengalami gangguan saraf, dan sebagainya.
Kondisi cedera ini terutama meningkat bila aliran listrik bertenaga tinggi serta berlangsung lama. Adapun selanjutnya adalah terbakar. Terbakar ini eh, untuk terbakar ini akibat dari sengatan listrik dalam jangka waktu tertentu dan tingkat keparahan yang tinggi hingga mengakibatkan terbakar tersebut. Dan juga menyebabkan efek luka bakar pada korban. Hal itu disebabkan arus listrik pendek. Seperti gambar di atas sebelah kanan, yakni contoh di arus pendek hingga terbakar. Untuk selanjutnya ada jenis tidak langsung, yaitu contohnya terjatuh atau false. Sengatan listrik ini biasanya menyebabkan cedera tidak langsung. Pekerja di lokasi tinggi yang mengalami kejutan dapat jatuh. Jadi ketika kita tersengat listrik pada ketinggian tertentu, otomatis kemungkinan ada kesempatan terjatuh. Jadi beresiko terjatuh karena tersengat listrik tersebut. Itu saja dari bahaya listrik. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya dipaparkan oleh rekan saya bernama Anastasia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, selanjutnya yaitu sumber bahaya listrik. Seperti yang kita tahu, listrik merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu disadari juga bahwa listrik juga dapat menjadi sumber bahaya yang mempertaruhkan nyawa jika tidak diperhatikan dan ditangani dengan baik. Sumber bahaya listrik ada dua, yaitu primer dan sekunder. Bahaya primer atau langsung merupakan bahaya yang disebabkan oleh listrik secara langsung. Misalnya ketika kita memegang kabel yang terkelupas atau memegang stop kontak. Bahaya dari sengatan listrik primer ini bisa mengakibatkan tersengat bahkan berujung fatal atau kematian. Dan akibat lainnya bisa berupa kebakaran atau juga ledakan. Untuk bahaya sekunder atau bahaya tidak langsung merupakan bahaya yang diakibatkan oleh listrik secara tidak langsung. Dalam hal ini, listrik membutuhkan perantara benda lain dalam menghantarkan arusnya. Meskipun begitu, bukan berarti bahaya yang ditimbulkan jauh lebih ringan. Contoh kasusnya adalah ketika kita memegang bagian mesin yang terbuat dari logam dan langsung mengarah pada sumber arus listrik, maka bisa saja kita tersengat listrik. Selanjutnya, sumber bahaya listrik lain. Sumber bahaya listrik lainnya yaitu seperti pembebanan lebih, yaitu pasokan listrik yang diterima dengan yang dipakai tidak sinkron, begitu juga dengan tegangannya. Kemudian ada sambungan tidak sempurna. Sambungan listrik tidak sesuai dengan prosedur teknis yang benar, sehingga arus listrik ada yang keluar dari sambungan. Kemudian ada perlengkapan tidak sesuai standar. Perlengkapan listrik yang digunakan harus berstandar nasional atau internasional, yaitu SNI atau SI. Kemudian ada pembatasan arus tidak sesuai, yaitu arus yang masuk tidak dibatasi dengan baik oleh perangkat listrik yang tidak sesuai standar. Kemudian ada kebocoran isolasi, yaitu listrik harus diisolasi dengan baik. Contoh sederhananya adalah dengan bungkusan kabel pada tembaga. Apabila ada kerusakan isolasi, maka arus listrik bisa keluar dan membahayakan dan menyebabkan tersengat. Kemudian kondisi basah. Kondisi basah sehingga air masuk ke instalasi listrik akan membahayakan karena kita tahu bahwa air bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian ada saluran listrik tegangan tinggi. Saluran tegangan tinggi berpotensi besar terhadap
gaya listrik karena menyimpan energi yang besar. Selanjutnya yaitu faktor penentu tingkat bahaya listrik. Besar bahaya listrik biasanya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dan sebagian besar disebabkan oleh arus listrik yang mengalir pada aliran listrik tersebut. Yaitu yang pertama, besar arus listrik. Ketika mengalir melalui tubuh manusia, maka akan ditentukan oleh besarnya nilai tegangan pada suatu rangkaian dan tahanan pada tubuh manusia. Kemudian ada lintasan arus listrik. Beberapa contoh lintasan listrik pada tubuh manusia yang berbahaya ketika dialiri arus listrik, misalnya jantung, saraf otak, atau lainnya. Kemudian ada lama waktu sengatan. Semakin lama kita tersengat listrik, maka kerusakan yang ditimbulkan akan semakin fatal. Faktor penentu tingkat bahaya listrik juga dipengaruhi oleh pendekatan fisika, yaitu tegangan dalam satuan volt, kemudian arus atau I dalam satuan ampere, serta hambatan atau restitusi dalam satuan ohm. Selanjutnya yaitu sistem pengamanan listrik. Sistem pengamanan listrik dapat dilakukan dengan hierarki pengendalian, seperti eliminasi. Misalnya memindahkan mesin atau alat yang memiliki bahaya listrik ke ruangan atau tempat yang aman, seperti misalnya ruangan yang dalam kondisi kering dan tidak menghantarkan listrik. Kemudian ada substitusi, misalnya dengan mengganti kabel yang terkelupas dengan kabel yang baru. Begitu juga dengan mesin yang mengalami masalah pada instalasi listriknya. Sebaiknya kita ganti dengan yang lebih aman. Kemudian ada rekayasa teknik, seperti isolasi sistem pengaman. Isolasi sistem pengaman ada dua, yaitu pengaman terhadap sentuhan langsung, yaitu dengan menyekat pengaman dan memastikan bahwa isolasi tetap berfungsi dengan baik. Pastikan juga sudah memasang kabel sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Kedua, dengan menggunakan interlocking, yaitu perangkat ini biasanya dipasang pada pintu ruangan yang di dalamnya ada peralatan yang berbahaya. Apabila pintu dibuka, maka aliran listrik ke peralatan akan terputus. Untuk pengaman sentuhan tidak langsung bisa berupa pertahanan atau grounding, pemasangan alat proteksi otomatis. Selanjutnya ada APD atau pelindungan diri, yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri berupa helm anti listrik, sepatu safety atau sepatu anti air, dan juga sarung tangan. Selanjutnya, tips aman dari bahaya listrik lainnya yaitu menggunakan APD seperti yang disebutkan tadi, yaitu menggunakan safety shoes yang anti air, kemudian menggunakan sarung tangan, dan juga simpan peralatan listrik di tempat yang kering karena air dapat menghantarkan listrik. Kemudian usahakan tempat kerja terang agar kita dapat memastikan peralatan listrik tersebut aman atau tidak. Kemudian memastikan peralatan listrik dalam kondisi kering, dan juga memastikan kabel dalam kondisi baik dan segera mengganti kabel atau peralatan listrik yang rusak agar tidak tersengat. Kemudian memastikan saklar mudah dijangkau apabila ada kondisi bahaya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang bahaya dan sumber bahaya listrik, yang mana sangat perlu kita perhatikan tentang sumber dan bahayanya, sehingga nantinya kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan apabila listrik tidak dapat kita kendalikan, dan juga kita tidak boleh lupa menggunakan APD yang diperlukan seperti safety glove dan safety shoes saat bekerja dengan listrik dan memastikan area kerja kita dalam kondisi kering. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.